Kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kita udah memasuki modul kelima mengenai DEX trading tutorial. Ya, nothing I say in this video is financial advice. Ini adalah analisa internal yang kita lakukan. Kita juga nggak terafiliasi dan bekerja sama dengan berbagai platform yang kita sebutkan. Ya, tadi udah saya jelaskan ya tentang apa itu DEX, apa itu CEX, apa aja yang dibutuhkan untuk trading di DEX. Ya, cara trading ya, di jaringan Solana, cara trading di jaringan Ethereum. Nah, ini akan saya jelaskan ya beberapa tools yang menarik ya teman-teman untuk cari kira-kira token apa yang bisa saya perdagangkan atau token mana yang bisa saya tradingkan ya. Pertama, teman-teman juga harus melihat ya dominansi dari wallet. Nanti akan saya jelaskan ya caranya dan juga alatnya. Jadi teman-teman harus menghindari potensi yang namanya rug pull. Rug pull itu adalah suatu keadaan di mana developer atau mereka yang membuat tokennya, yang mana bekerja sama ya juga dengan beberapa KOL atau Key Opinion Leader untuk mereka ini menjebak retail membeli tokennya. Jadi biasanya mereka ini memegang banyak sekali ya porsi tokennya di dalam wallet mereka. Itulah mengapa ya kita nggak bisa ya beli 1%, 2%, tapi yang pegang ya devnya itu pegang puluhan persen ya bahkan ada yang sampai 70-50% ya. Jadi kita harus melihat kira-kira ini didominasi wallet tertentu aja nggak aset yang akan kita beli. Nah, kita bisa pakai alat yang namanya bubble map ya, dimana di sini ini contoh ya distribusi wallet dari Fartcoin ya, dimana di sini dia hanya kecil-kecil ya, walletnya kecil-kecil dan tidak bergerombol ya, menunjukkan nggak ada transaksi ya antar wallet di sini. Nah, ini adalah contoh ya wallet distribution yang harus teman-teman hindari ya. Ini kurang sehat karena apa? Ya ini banyak ya dipegang oleh 1, 2, 3, 4, 5 wallet yang mana dia bergerumbul, artinya apa? Dia melakukan transaksi secara bersamaan. Jadi ini sangat tersentral ya, teman-teman. Jadi kalau mau lihat, teman-teman bisa lihat di Bubble Maps ya. Dan teman-teman lihat nih beberapa koin-koin ya. Misalkan contohnya ini AI16Z ya. Nah, teman-teman bisa lihat, oke, kemudian copy wallet ya, nah, copy ya kontrak address-nya. Nah, untuk AI16Z. Dan kemudian teman-teman type in di bagian search ya. Nah, ini keluar nih AI16Z. Nah, di sini kelihatan nih ya bagaimana sentralisasi walletnya karena dia udah di sini ya. Di listing di berbagai stacks yang besar ya. Kita bisa tahu lihat beberapa wallet-wallet yang besar ini ya. Karena ya ini koin yang udah lama ya, udah ada ya, ini Wintermute juga salah satu grup yang terkenal juga ya ini. Baru ini adalah individual wallet yang lebih-lebih kecil ya. Jadi teman bisa eksplorasi lagi, misalkan tadi mau misalkan Godseus Maximus ya. Type in Godseus Maximus, kemudian ya teman-teman lihat di sini ya distribusi wallet dari Godseus Maximus ya, dan ini ya yang paling gede biasanya CEX yang udah listing ya. Biasanya koin-koin yang gede itu juga grup ya Wintermute, dan ini adalah individual walletnya. Jadi ini secara langsung ya melihat bagaimana ya koneksi antar wallet dan ya seberapa banyak holding dari big player di sini bisa kita lihat. Nah, selanjutnya tools yang teman-teman bisa melihat flow kira-kira hot contract yang diperdagangkan ini apa. Jadi teman-teman bisa pakai Nansen ya. Nansen ini ada fitur free-nya ya, ada fitur premiumnya. Kita subscribe juga yang premiumnya. Nah, ini bisa ya teman-teman di sini type in Nansen, oke. Kemudian klik Nansen di sini launch app. Nah, di sini kelihatan nih ya, bahkan tanpa bayar ya. Teman-teman bisa melihat misalkan di sini token inflow, oke. Untuk melihat ya. Ini bisa teman-teman rubah juga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, misalkan 24 jam terakhir ya, kira-kira inflow-nya ini ke mana aja ya. Ini bisa kelihatan ya. Di sini untuk teman-teman ya menentukan. Nah, selanjutnya ya ini di Nansen teman-teman bisa pakai ya fitur token screener live, di mana di sini bisa teman-teman atur ya. Ini 10 menit ya, 1 jam, 6 jam, di mana kalau di sini 1 jam kita kelihatan nih. Kira-kira inflow yang gede kemana? Oh ya, ada inflow yang gede ke token Jelly dan juga Flay. Ya, ada 3 transaksi ya, ini bisa kita kelihatan nih jumlahnya 10.000 USD, 14.000 USD. Ya, kalau kita misalkan lihat ya di sini copy address Jelly ya ke DEX screener ya. Jadi kita bisa nanti paste ya addressnya di sini.
Nah, ini akan kelihatan nih ya, gimana performanya 1 jam terakhir, karena di Nansen tadi ada inflow ya, dia info yang di sini nih, yang kecil ini ya. Terus ini juga contoh nih ya, misalkan 300 BAUD ya. Di sini kan juga ada inflow nih ya. Kalau kita lihat sejam terakhir ada ada 14 pembeli ya. Ini juga kelihatan nih, sejam terakhir dia mengalami kenaikan. Nah, ini bisa teman-teman jadikan ya alat untuk melihat inflow yang masuk ke dalam smart contract tertentu ya, dalam contract address tertentu. Nah, selanjutnya ya kita akan bahas mengenai money management. Karena apa? Karena ini adalah yang paling penting. Teman-teman harus memahami bahwa berbagai token-token di sini ya, di DEX ini bisa turun 70, 80, 90% dalam waktu beberapa jam aja. Jadi teman-teman harus memiliki konsiderasi yang tinggi. 80% portofolio itu tetap harus di Bitcoin ya, 10% harus memiliki cadangan liquid ya, aset. Baru 10%-nya kalau mau buat 2-3% main di DEX itu nggak masalah. Tapi teman-teman harus paham. Ya, misalkan teman-teman punya uang 100 juta, ya 10 juta aja ya, yang teman-teman risikokan untuk DEX trading. Dan dari 10 juta ini nggak bisa semuanya ya untuk, oke, saya masuk Fartcoin, ya, koin A, B, C ya di DEX yang baru live. Nggak bisa langsung semuanya 100% 10 juta. Tapi ya teman-teman bisa pakai 1%-nya dari 10 juta, yang mana itu adalah 100 ribu ya. Itulah mengapa lebih preferable trading di jaringan Solana karena lebih murah ya, 80%, 80 jutanya di Bitcoin, 10 juta ya di trade di jaringan Solana, 1%-nya 100 ribu untuk beberapa koin yang baru live, karena ya lumayan ya kalau 100 ribu koinnya naik 10-20 kali ya teman-teman bisa gain 20-an juta ya. Jadi lebih make sense ya, one rules untuk semua DEX trading, dan ya multiple entry juga bisa dimanfaatkan ya. Itulah mengapa multiple exit juga bisa maksimalkan juga. Karena apa? Meme coins adalah aset yang sangat berisiko tinggi, dan menurut saya pribadi ya, meme coins trading is for entertainment purpose only. Jadi itu ya video mengenai modul ya DEX trading. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya, dan salam cuan ya, Kali Mas Hada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul-modul selanjutnya.